Sudah agak lama saya tidak melanjutkan seri ini. Hari ini saya akan melanjutkan karena saya pikir pemberitaan Injil pribadi itu sangat-sangat penting dan seharusnya semua orang Kristen memberitakan Injil secara pribadi. Jadi ini adalah session yang keempat dari seri argumentasi dan teologia dalam memberitakan Injil. Hari ini saya akan membahas tentang syarat-syarat penginjil pribadi yang baik. Saudara, perlu diwaspadai ya kalau saya membahas topik seperti ini. Syarat-syarat ini jangan dimutlakkan sehingga tidak memenuhi sedikit saja lalu saudara merasa saudara tidak bisa jadi penginjil pribadi yang baik. Dalam Alkitab misalnya 1 Timotius 3 itu ada syarat-syarat dari penatua. Lalu dilanjutkan dengan syarat-syarat dari diaken. Kalau kita melek majelis penatua ya, dan harus memenuhi syarat itu dengan mutlak, saya yakin sampai kiamat kita tidak bisa dapatkan orangnya. Bahkan pendetanya sendiri tidak akan bisa menepati syarat-syarat itu secara mutlak. Jadi kalau ada syarat-syarat ini, baik di pengajaran ini maupun syarat-syarat penatua, syarat-syarat diaken dan sebagainya, itu cuma kalau bisa ditepati atau dipenuhi sebanyak mungkin atau semaksimal mungkin. Tetapi mau mutlak itu tidak memungkinkan. Ya, Yesus saja yang bisa memenuhi syarat-syarat itu secara mutlak. Ya, karena kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Jadi mau mutlak jangan harap. Ya, jadi ini peringatan pertama ini penting. Pada waktu saya melihat, ya berusaha menyesuaikan kalau memang mau jadi penginjil pribadi yang baik. Tapi tidak berarti harus cocok secara mutlak karena itu tidak bisa terjadi. Saudara, syarat yang pertama, dan ini sangat-sangat penting. Orang yang mau menjadi penginjil pribadi yang baik, dia sendiri harus sudah sungguh-sungguh percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tambah lagi, yakin akan keselamatannya. Sebetulnya memang yang sungguh-sungguh percaya akan yakin ya. Jadi dua ini sebetulnya menjadi satu memang ya. Nah tapi saya bahas terpisah ya. Pertama, orangnya poin A ini sudah percaya kepada Yesus. Apa yang menjadi dasar saudara? Orang menginjil harus percaya kepada Yesus. Sebetulnya itu logika sudah kelihatan sebetulnya ya. Tapi tetap akan saya berikan dasar ayatnya ya. Pertama, di dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Penjala manusia itu kan ya tadinya mereka penjala ikan ya. Nah, ngumpulkan ikan ditangkap gitu ya. Nah sekarang diubahkan oleh Yesus mau dijadikan penjala manusia. Kumpulkan manusia untuk dibawa kepada Kristus. Nah tapi ada syaratnya. Mari ikutlah aku. Itu lebih dulu. Ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau ikut Yesusnya saja tidak. Nah ini tidak memungkinkan saudara menjadi penjala manusia. Saudara mungkin jala manusia tapi dibawa kepada siapa? Nah kalau saudara ikut Yesus, saudara jalan manusia, maka saudara akan bawa orang-orang itu kepada Yesus. Jadi ini syarat, mesti ikut Yesus dan tidak bisa orang ikut Yesus tanpa percaya. Ya, percaya ikut Yesus lalu memberitakan Injil atau menjadi penjala manusia. Ayat yang kedua, dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, perhatikan saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya ingin tekankan kata saksi ya. Ini tidak ada hubungannya dengan saksi Yehuwa. Mereka mau sebut mereka saksi, bagi saya mereka saksi palsu. Ya.
Tapi memang ayat ini ada, kita harus menjadi saksi. Saksiku. Ini Yesus yang ngomong kan ayat ini. Jadi saksi untuk Yesus. Nah, kita harus menjadi saksi, dan perlu saudara ketahui ya, saksi atau dalam bahasa Inggrisnya witness itu ya, itu harus adalah orang yang tahu sendiri, mengalami sendiri. Tidak berarti saudara ketemu secara pribadi dengan Kristus, tidak ya. Tapi tahu melalui firman, mengalami perjumpaan rohani dengan Yesus. Saudara sendiri sudah percaya, baru saudara layak menjadi saksi. Kalau saudara mau jadi saksi di pengadilan, sebetulnya sama ya. Tidak bisa saudara menjadi saksi, apakah saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan, kalau saudara tidak tahu persoalannya sendiri. Kalau saudara diberitahu orang, saudara tidak cocok jadi saksi. Misalnya ya, si A mencuri. Nah saudara tidak tahu itu, saudara tidak melihat sendiri, tidak menyaksikan apa-apa. Saudara diberitahu oleh si B bahwa si A mencuri. Oh saudara jadi saksi di pengadilan. Tidak sah saudara. Saudara harus jadi saksi itu harus tahu sendiri, bukan diberitahu orang. Nah sama, menjadi saksi untuk Yesus, menginjil, kita harus tahu atau mengalami sendiri. Dan kan itu harus kita sudah sungguh-sungguh percaya, yakin akan keselamatan dan sebagainya, punya perjumpaan rohani dengan Yesus, baru kita cocok untuk menjadi saksi. Kalau tidak, kita tidak bisa jadi saksi. Sekarang poin B, yakin akan keselamatannya sendiri. Sebetulnya memang saudara, orang yang sudah sungguh-sungguh percaya pada Kristus, sudah pasti dia tuh yakin akan keselamatannya sendiri. Mari kita melihat ayatnya ya. Roma 8 ayat 16. Roh itu Roh Kudus ya, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saya mengambil tafsiran Calvin tentang ayat ini. Kalau Calvin mengartikan ayat ini berarti Roh Kudus itu meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Pada waktu itu kita percaya Kristus, sungguh-sungguh kita diberi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu salah satu yang dia kerjakan, dia meyakinkan kita bahwa kita adalah anak Allah. Nah, kalau kita yakin kita anak Allah, mestinya kita yakin kita masuk surga. Masa anak Allah dibuang ke neraka? Jadi memang orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, pasti sungguh-sungguh terima Roh Kudus, dan pasti akan diyakinkan oleh Roh Kudus akan keselamatannya. Keyakinannya bukan keyakinan yang dibuat-buat ya. Menyugesti dirinya, aku yakin. Itu malah tidak yakin saudara. Lalu mari kita lihat ayat yang kedua, 1 Yohanes 5. Ayat yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Nama ini maksudnya diri anak Allah ya. Tentu bukan nama dari anak itu Yahweh begitu, tidak ya. Tahu. Perhatikan ya, kata tahu. Bukan menduga-duga gitu ya. Tidak. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara, memang kalau orang betul-betul percaya kepada Kristus, mestinya dia yakin akan keselamatannya. Jadi saudara, saya minta saudara introspeksi. Saudara yakin keselamatan saudara, ya atau tidak? Kalau detik ini saudara mati, atau besok saudara mati, atau 1 tahun lagi saudara mati, yakinkah saudara masuk surga? Kalau saudara tidak yakin, jangan nginjil saudara. Saya kira saudara perlu diinjili, bukan saudara mesti nginjil. Dalam nginjil saudara, keyakinan ini penting. Karena tanpa keyakinan ini, kita tidak akan memberitakan Injil. Atau kalau kita memaksakan memberitakan Injil, kita tidak bisa memberitakannya dengan yakin saudara. Bagaimana kita bisa memberitakan sesuatu yang kita sendiri tidak yakin? Kita memberitakan Injil supaya orang percaya Kristus, supaya dia masuk surga. Padahal itu sendiri kita tidak yakin. Nah, kita memberitakannya akan tidak yakin juga. Kecuali kita jadi orang munafik yang luar biasa hebat.
Tapi saudara menginjil dengan cara munafik seperti itu, saudara, kita tidak usah harapkan Tuhan akan berkati. Dalam penginjilan itu kita harus tulus, kita harus jujur. Nah bayangkan saudara, kalau ada orang Kristen yang tidak yakin akan keselamatannya sendiri. Kalau dia menginjili orang dan mendesak supaya orang itu percaya pada Kristus, supaya bisa masuk surga. Lalu orang itu sendiri, orang yang diinjili tanya, apakah kamu sendiri yakin kamu akan masuk surga? Nah kalau penginjil ini jujur, dia harus menjawab, lah ya itu, aku sendiri belum tahu. Ya bubar penginjilannya saudara. Makanya kalau saudara tidak yakin, saya tidak mendorong saudara untuk menginjil. Saudara mesti diinjili. Belajar bahan saya tentang fondasi kekristenan. Ulang sampai saudara percaya sungguh-sungguh dan saudara yakin. Baru nginjil. Kalau keyakinan tidak ada, tidak bisa memberitakan Injil saudara. Saya sekarang lanjutkan dengan poin yang kedua ya. Jadi poin pertama percaya Kristus dan yakin. Baru bisa nginjil. Yang kedua, yakin akan kebenaran firman Tuhan ataupun Injil. Injil itu kan sebagian dari firman Tuhan ya. Tapi kita harus yakin seluruhnya juga ya. Seluruh Alkitab kita yakin itu adalah kebenaran. Itu dari Tuhan dan memang betul-betul benar. Khususnya Injil karena ini yang kita beritakan. Nah saudara, pemberitaan Injil merupakan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu seorang pemberita Injil harus yakin kalau firman Tuhan itu benar. Karena apa saudara? Karena dalam memberitakan Injil ya, selalu atau sangat sering akan muncul dari orang yang kita injili itu keberatan-keberatan terhadap apa yang kita jelaskan. Misalnya ya, kalau kita mengatakan dalam penginjilan itu semua orang berdosa dan karena itu semua orang akan masuk neraka selama-lamanya. Nah lalu dia bisa keberatan. Masa orang berdosa itu dimasukkan neraka selama-lamanya? Apalagi kalau yang saudara Injil itu saksi Yehova atau Advent. Yang kedua-duanya tidak percaya neraka, hukuman kekal itu mereka tidak percaya. Mereka percaya orang berdosa itu nanti dimusnahkan karena Allah itu kasih. Kasih, maka tidak bisa menghukum di dalam neraka, disiksa terus selama-lamanya gimana? Tidak masuk akal. Nah mereka bisa memberikan keberatan seperti ini. Tapi saudara, jelas sekali Alkitab mengajarkan ini di dalam banyak hal. Sehingga bagi saya memang agak konyol kalau kedua sekte itu katanya percaya Alkitab, tetapi tidak percaya neraka sebagai tempat hukuman kekal selama-lamanya. Nah, tapi kita tidak peduli dengan keberatan itu, kita harus yakin pada kebenaran firman Tuhan. Memang Alkitab mengatakan orang berdosa tanpa Kristus akan masuk neraka bukan sementara, tapi selama-lamanya tanpa batasan waktu. Lalu bagaimana kalau firman Tuhan itu bertentangan dengan fakta? Atau firman Tuhan bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Saya pernah barusan ini membuat video berkenaan dengan hal itu. Saya bisa tonton, mungkin bisa membantu saudara. Atau kalau firman Tuhan itu bertentangan dengan pemikiran umum. Atau kalau firman Tuhan itu bertentangan dengan logika. Misalnya mujizat ya. Yesus bangkit itu kan termasuk dalam Injil. Nah kalau orangnya bilang itu tidak masuk akal, nah, bertentangan dengan logika, ya, maka saudara pada waktu bertentangan dengan apapun, apakah itu fakta dalam tanda petik, karena kalau fakta sungguh-sungguh tidak mungkin bertentangan, atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan juga tanda petik, karena kalau ilmu pengetahuan yang sejati tidak mungkin, atau bertentangan dengan pemikiran umum, kalau ini memang betul-betul bisa. Tapi ingat, pemikiran umum itu kan manusia. Dan semua manusia berdosa. Sangat bisa pemikiran mereka salah semua. Lalu bertentangan dengan logika. Logika dari manusia bertentangan dengan firman. Itu hanya bisa kalau logika dia tidak mencakup kemahakuasaan Allah. Kalau logika dia tidak mencakup kemahakuasaan Allah, maka dia tidak percaya mujizat. Kalau logika dia percaya Allah itu maha kuasa, loh apa sukarnya bagi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Atau melakukan mujizat yang lain apapun?
Jadi sudah bertentangan dengan yang manapun. Ingat ya, seorang penginjil pribadi harus percaya kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan tetap menyatakannya dengan yakin. Saya di sini akan memberikan beberapa contoh supaya ini menjadi gamblang gitu ya. Poin A, firman Tuhan mengatakan semua manusia berdosa. Saya kira ayatnya tidak usah saya bacakan. Semua sudah tahu, kalau sudah mau sudah baca sendiri. Jelas sekali mengatakan, memang firman Tuhan mengatakan jelas eksplisit semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, pada waktu kita memberitakan hal ini, bisa saja orang yang kita injil itu berkata, loh nanti dulu jangan bilang semua orang. Saya kenal orang yang tidak Kristen, tapi dia baik sekali, tidak pernah menyakiti orang dan sebagainya. Mungkin diberikan contoh, Mother Teresa misalnya. Atau ya kalau orangnya itu fanatik pada seorang yang top seperti Lady Diana gitu ya, Diana. Atau ya bintang film yang manapun yang dia anggap orang yang baik, suka sosial, membantu jutaan dolar dan sebagainya. Jadi dia bisa berkata, faktanya ada orang tidak Kristen tetapi baik, tidak pernah menyakiti orang, malah membantu orang dan sebagainya. Nah saudara, di sini dalam kasus ini firman Tuhan dipertentangkan dengan fakta dalam tanda petik. Nah saudara, di sini penginjil pribadi itu harus tetap berpegang pada kebenaran firman. Firman berkata semua manusia berdosa. Dia menunjukkan fakta bahwa ada orang yang baik. Maka kita harus berkeras ya, bahwa orang baik itu tetap adalah orang berdosa. Bahkan orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Jadi kita tekankan sangat berdosa, tapi kita tekankan juga di hadapan Tuhan. Kamu bilang baik itu kan di hadapanmu, dalam pandangan manusia. Memang kalau baik menurut standar manusia itu bisa. Ya, memang baik. Standar manusia bisa. Tapi ingat, standar manusia dengan standar Tuhan itu berbeda. Orang itu dinyatakan sebagai orang baik menurut standar manusia. Tapi menurut standar Tuhan, semua orang adalah orang yang berdosa, bahkan sangat berdosa. Kita melakukan kebaikan apapun, motivasinya pasti salah. Bukan karena hati yang mengasihi Tuhan, bukan ingin memuliakan Tuhan, hanya atas dasar kasihan, atau apalagi ada motivasi lain yang tidak karu-karuan. Maka sekalipun tindakan lahirnya baik, motivasinya salah, menurut Tuhan itu adalah dosa. Justru kita harus bisa menunjukkan kepada dia. Kalau misalnya dikatakan Mother Teresa, ingat Mother Teresa itu orang Katolik. Bagi kita yang adalah orang Protestan, orang Katolik itu bukan orang Kristen. Karena iman mereka beda dengan iman kita. Iman mereka itu selamat karena iman dan perbuatan. Kita percaya sola fide, iman saja. Dan saya kok kepingin tahu kapan Mother Teresa memberitakan Injil. Dia menolong orang, dia berbuat banyak kebaikan, tapi tidak memberitakan Injil. Orang yang dia tolong itu kalau mati tanpa Injil masuk neraka. Baikkah apa yang dia lakukan? Belum lagi imannya dia salah. Kalau dia memang beriman sesuai dengan agamanya yaitu Katolik. Jadi saudara, menurut standar Tuhan, semua orang itu adalah orang berdosa, bahkan sangat berdosa. Jadi standar manusia dan standar Tuhan ini kita jelaskan kepada dia. Kamu anggap baik karena kamu pakai standar manusia. Tapi standar manusia dan standar Tuhan itu sangat berbeda. Sekarang poin B saudara. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia berasal dari Adam. Memang ini mungkin belum tentu keluar dalam penginjilan, tetapi bisa keluar. Pada waktu kita membahas semua manusia berdosa karena ada dosa asal, nah semua dari Adam, nah bisa muncul. Nah kalau ini keluar lalu dia membantah, wah nanti dulu kok dari Adam gimana? Orang yang diinjil itu bisa saja adalah orang yang percaya pada dalam tanda petik science. Dalam hal ini teori Darwin, teori evolusi dan macam-macam hal yang lain.
Nah, di sini firman Tuhan dipertentangan dengan ilmu pengetahuan dalam tanda petik. Karena ini bukan ilmu pengetahuannya. Nah, dalam menghadapi hal ini, saudara, penginjil pribadi itu harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dia harus tetap mempertahankan pandangan bahwa semua manusia berasal dari Adam dan bahwa teori Darwin bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hanya merupakan suatu hipotesa atau dugaan yang tidak berdasar. Tidak pernah terbukti sepenuhnya. Jadi orang yang percaya teori Darwin itu seringkali lebih yakin dibandingkan dengan Darwinnya sendiri. Semua teori evolusi itu bagi saya konyol. Misalnya jerapah itu lehernya panjang karena dia terus gayuk-gayuk menggapai daun-daunan yang di atas dan sebagainya. Oh begitu. Karena gapai bisa lehernya panjang. Apa kijang itu makanannya sama atau beda? Kijang juga sama ya makanannya. Masa kijang tidak pernah gapai-gapai? Kalau dia bilang loh kijangnya makannya yang di bawah. Loh jerapahnya dulu waktu dia tidak tinggi dia makannya juga yang di bawah kan bisa. Kenapa dia gapai-gapai? Sebetulnya sama saudara. Kenapa kijangnya kok lehernya tidak menjadi panjang? Lalu kalau gajah kenapa hidungnya panjang? Dia gapai-gapai juga dengan hidungnya. Loh iya memang gapai mereka kan pakai hidungnya. Iya sekarang karena sudah panjang. Dulu, kalau memang asalnya pendek, gapai gimana? Coba kamu gapai dengan hidung. Nah, saudara, kita mesti bisa membantah hal seperti itu, saudara. Dan teori evolusi dan sebagainya itu kalau saudara mengikuti, saya sering sekali menonton di TV dan sebagainya, itu betul-betul dianggap sains ya. Jadi ada dasarnya untuk mempercayai itu menurut mereka. Kan dulu diomong dari kera. Keranya makin lama makin tegak, buntutnya makin hilang, lalu jadi saudara gitu ya. Tapi yang saya lihat itu teorinya baru. Manusia berasal dari ikan paus. Nggak edan. Saya pikir gak waras orang ini. Nggak tahu bagaimana ikan pausnya naik ke darat, tumbuh kaki, nggak ngerti gimana jadi orang. Nggak bisa lebih konyol, nggak bisa lebih gila. Saya pikir, nah itu sudah banyak teori-teori yang seperti itu. Nah kita bantah. Makanya ya penginjil pribadi itu harus juga punya pengertian yang luas dalam hal apapun yang berhubungan dengan hal seperti ini. Sehingga bisa bantah. Dalam koran Surya, hari Minggu tanggal 22 November 1998. Jadi sudah cukup lama ya. 22 tahun lebih. Ada sebuah artikel yang berjudul Silakan. Tulisnya Koelakan ya, tapi bacanya Silakan. Silakan ikan fosil yang masih hidup. Itu artikelnya. Dikatakan bahwa di perairan Indonesia, di sekitar Manado, ditemukan ikan silakan yang disebutkan sebagai mbahnya Komodo. Dan yang oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan dianggap sudah punah pada sekitar 70 atau 80 juta tahun yang lalu. Nah kasusnya itu diceritakan saudara. Ada seorang ilmuwan di sana yang melihat ikan itu di pasar. Dijual. Mati sudah ya. Di pasar. Dia lihat loh. Kok kayak ikan silakan. Sebagai ilmuwan dia tahu bentuknya. Dia pulang. Dia cek. Oh iya bener. Waduh dia getun sekali. Menyesal. Kok enggak dibeli sama dia. Nah lalu dia tanya kepada para nelayan di sana. Tadi aku lihat ikan seperti ini. Mungkin dia punya fotonya. Dia tunjukkan. Bisakah carikan? Dan mereka carikan. Mancing tidak tahu bagaimana caranya. Dan akhirnya ketemu. Dapat. Dan diberikan kepada dia. Lalu diselidiki saudara. Ternyata saudara.
pada waktu tulang-tulang dari ikan yang baru ditangkap itu dibandingkan dengan fosil ikan yang dianggap sudah berumur 80 juta tahun itu, ternyata bahwa ini yang ditulis oleh koran Surya itu ya, kita hampir tidak dapat membedakan kerangka tulang mana yang purba dalam kurun 80 juta tahun lalu dengan yang sekarang. Dan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa? Mengapa organ ikan ini tetap statis untuk jangka waktu yang demikian lamanya tanpa mengalami evolusi? Dan koran itu berhenti tanpa memberikan jawaban. Saya berpendapat pertanyaan ini jawabannya gampang. Karena evolusi memang tidak pernah ada. Jadi mereka percaya mereka punya fosilnya. Dan mereka percaya berdasarkan pengukuran umur. Fosil itu umurnya 80 juta tahun. Tapi ternyata dibandingkan dengan ikan yang baru ditangkap itu, tulangnya tidak bisa dibedakan. Berarti tidak ada evolusi. 80 juta tahun dan tidak ada evolusi. Jawabannya jelas, tapi korannya tidak mau dalam tanda petik menentang ilmu pengetahuan. Jadi korannya tidak mau mengatakan evolusi tidak pernah ada. Kalau saya terang-terangan. Saya tidak percaya evolusi. Dan ini salah satu buktinya. 80 juta tahun ikannya tetap sama, tidak mengalami evolusi apapun. Sekarang sudah kita masuk poin C. Firman Tuhan mengatakan kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ini bisa pada waktu kita membicarakan dosa dan sebagainya ya. Dan membicarakan ayat ini sebagai salah satu dosa. Karena memang siapa yang tidak pernah berdosa melawan ayat ini. Matius 5 ayat 39. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Nah setelah pertama-tama kalau dia menanyakan itu kok tidak masuk akal tuh. Ajarannya Tuhan Yesus tidak masuk akal sama sekali. Gimana tampar kiri berikan kanan? Saudara, ingat ya. Matius 5:39 tidak boleh diartikan secara hurufiah. Artinya bukan betul-betul kita ditampar pipi yang satu lalu berikan pipi yang satunya. Tidak ada yang mengartikan betul-betul seperti itu. Dan bodohlah yang mengartikan betul-betul seperti itu. Artinya hanya tidak boleh membalas. Dan itu pun hanya berlaku untuk serangan yang tidak membahayakan jiwa. Ingat ya, orang Kristen bukannya tidak boleh bela diri. Banyak orang berdasarkan ayat ini nafsir sembarangan, tidak boleh bela diri. Ingat ayat ini berkata tampar, bukan bacok, bukan tinju bahkan. Kalau serangan itu serangan yang membahayakan. Tidak usah orangnya bawa celurit ya. Kalau orang itu kita tahu seorang ahli bela diri, yang pukulan atau tendangannya bisa membunuh. Dia menyerang. Loh ya, kita tentu boleh bukan cuma menghindar. Karena kalau kita menghindar terus ya lambat atau cepat kena. Kita boleh mendahului bahkan kalau memang serangan itu membahayakan. Ingat ya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita diserang dengan serangan membahayakan dan kita mandah diam saja membiarkan diri kita dibunuh, itu bukan sesuatu yang benar, sama sekali tidak benar. Itu malah dosa. Tapi ini pun tidak boleh balas, tidak bisa diterima oleh banyak orang karena dianggap tidak masuk akal. Demikian juga dengan ayat seperti Matius 5 ayat 28. Yang memandang seorang perempuan dan menginginkannya sudahlah berzina dengan dia dalam hatinya. Nah saudara, banyak orang bilang ini tidak masuk akal. Saudara tidak peduli masuk akal atau tidak masuk akal. Di sini firman Tuhan dipertentangkan dengan pandangan umum. Ya. Nah saudara, dalam menghadapi hal ini, penginjil pribadi yang baik harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Jangan ragu-ragu akan kebenaran firman. Tidak peduli ada 1.000 orang, 1 juta orang, atau 1 miliar orang yang menentang firman Tuhan itu. Sekarang ini saudara, makin lama makin banyak orang yang pro LGBT. Itu secara eksplisit
sesuatu yang dilarang dalam firman Tuhan. Mereka tidak peduli firman Tuhan dan mereka mengatakan LGBT itu hak asasi dari semua orang. So dalam hal yang seperti ini, apakah kita tetap harus menyalahkan orang yang mempraktekkan LGBT atau mendukung LGBT? Kita harus tetap pro firman Tuhan ya. Saya tidak peduli mereka berapa miliar. Eropa, Amerika, saya pikir Australia termasuk New Zealand. Saya pikir justru negara-negara yang dalam tanda petik Kristen itu yang sekarang dipenuhi dengan LGBT. Dalam hal ini lebih bagus negara-negara yang mayoritas Islam seperti Indonesia, karena Islam masih tetap menolak setahu saya. Juga dalam negara komunis, Cina, Rusia, kok saya tidak pernah tahu hal seperti itu. Justru yang Kristen yang jadi gila. Jadi saudara, jangan terlalu peduli banyaknya orang yang menentang Alkitab. Ingat, manusia itu berdosa. Dan manusia berdosa itu seluruh manusia. Dan orang yang tidak percaya pada Kristus jauh lebih banyak, berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan orang yang sungguh-sungguh Kristen. Karena itu, tidak usah peduli orang anggap datanya Alkitab, ayat Alkitab itu salah atau apapun. Tapi pokoknya Alkitab itu memberikan suatu pernyataan, menyalahkan suatu tindakan. Orang mau pro, mau apa, tidak ambil pusing. Kita harus tetap menyatakannya sebagai sesuatu yang salah. Sekarang kita masuk dalam poin selanjutnya. Tapi dalam hal ini juga harus ada peringatan yang penting ya. Pertama, keyakinan itu harus betul-betul ada di dalam hati ya. Jadi keyakinan saudara bahwa firman Tuhan itu yang benar. Dan bukan hal-hal yang lain itu. Apakah itu teori Darwin, apakah itu pandangan umum atau apapun juga. Yakinnya itu harus betul-betul ada dalam hati. Kalau keyakinan itu dibuat-buat, maka saudara bukan sedang menginjil. Maka saudara sedang berlaku munafik atau berdusta. Saudara, jujurlah dan tuluslah di dalam menginjil. Bahkan kalau ditanya dan tidak tahu, ya bilang saja tidak tahu. Nanti aku tanya yang lebih tahu akan aku jawab. Daripada tidak tahu tapi pura-pura tahu. Di sini tidak yakin tapi pura-pura yakin. Tidak usah. Kalau tidak ngerti dengan argumentasi atau bantahan dia, aku sekarang tidak ngerti. Aku akan tanya yang lebih ngerti, nanti aku jawab. Dan saudara bisa tanya yang lebih ngerti, maka jawab lagi. Dan dengan demikian juga saudara maju. Apa yang tadi saudara tidak mengerti, sekarang mengerti. Maka menginjil itu karena bantahan dan karena saudara tidak ngerti, lalu saudara belajar, itu juga memajukan pengertian kita. Ini sesuatu yang memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. Ya, tapi saya tekankan di sini, keyakinan itu harus betul-betul ada dalam hati. Apakah saya yakin Alkitab itu firman Allah dan pasti benar? Sekarang poin kedua, kalau saudara percaya dengan teguh pada kebenaran firman Tuhan, itu tentu baik sekali. Tetapi pastikanlah juga bahwa saudara percaya pada ayat-ayat yang ditafsirkan secara benar. Bukan yang diputar balikkan atau yang disalah artikan. Misalnya saudara ya, ada orang Kristen yang percaya bahwa Yesus betul-betul turun ke neraka. Atau bahwa nanti setelah kematian masih ada second chance atau kesempatan yang kedua. Karena orang itu sekalipun tidak bertobat sampai mati, setelah mati dia akan diinjili oleh Yesus sendiri. Nah saudara, ini adalah suatu kepercayaan yang didasarkan atas ayat kitab suci. Tetapi yang ditafsirkan secara salah. Yaitu 1 Petrus 3, 18-20 dan 1 Petrus 4 ayat 6. Ini adalah salah satu teks yang paling sukar di dalam Alkitab. Tetapi yang jelas artinya bukan ada penginjilan dalam dunia orang mati. Kepercayaan adanya kesempatan yang kedua itu adalah ajaran sesat
Kalau memang ada kesempatan yang kedua, lah ya buat apa saya sekarang menginjil? Buat apa kita diperintahkan untuk menginjil? Toh orang mati tanpa Kristus nanti diinjili Yesus sendiri, tidak ada yang nginjil lebih hebat dari dia. Lalu buat apa kita nginjil? Bahwa kita sekarang harus mati-matian menginjil. Bahwa rasul-rasul dan orang-orang Kristen di segala zaman itu banyak sampai mati syahid karena penginjilan yang mereka lakukan. Menunjukkan bahwa mereka tahu orang harus mendengar Injil pada waktu masih hidup. Makanya mereka nginjil mati-matian, karena kalau orang itu sampai mati tidak mendengar Injil, orang itu binasa. Jadi saudara, hati-hati dengan penafsiran ayat ini. Saya di sini bukan punya maksud menjelaskan ini karena ini luar biasa panjangnya, tapi saya hanya tekankan kalau punya kepercayaan, dasar ayatnya ada, ingat dasar ayatnya harus betul penafsirannya. Karena itu belajar hermeneutics juga sesuatu yang sangat-sangat penting. Saya punya dalam bentuk video, semuanya sudah saya khotbahkan dalam bentuk video. Hermeneutics sudah bisa mempelajarinya. Yang ketiga, saudara, syarat seorang penginjil yang baik. Yang ketiga, yakin bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya dan bukan salah satu jalan ke surga. Itu memang ajaran firman. Jadi berhubungan kedua dan ketiga ini ya. Kalau saya percaya firman Tuhan itu, Alkitab itu firman Tuhan dan pasti benar, maka yakin Yesus sebagai satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan ke surga, itu saudara harus percaya. Saya sudah bahas pada pelajaran yang lalu tentang hal ini, jadi saya tidak akan bahas lagi, perpanjang lagi ya. Ayatnya jelas, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Rasul 4 ayat 12, 1 ayat 5, 11 dan 12 tidak akan saya bacakan ulang. Saudara, ia bukan hanya perlu yakin segi positifnya, yaitu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Ini bicara secara positif. Percaya Yesus saja masuk surga. Tapi kita juga harus percaya segi negatifnya, yaitu bahwa di luar Kristus, bagaimanapun baiknya atau salehnya orang itu, dan agama apapun yang ia anut, termasuk kalau dia beragama Kristen, dia tidak bisa selamat kalau dia tidak percaya Kristus. Orang Kristen di luar Kristus itu banyak ya. Hanya sekedar ke gereja. Hanya sekali dibaptis. Bahkan melayan, bahkan jadi pendeta, bahkan jadi rektor. Itu bukan jaminan. Yudas itu rasul, itu jabatan tertinggi dalam gereja. Tapi dia Kristen KTP. Jadi sangat bisa orang agamanya Kristen. Tapi dia di luar Kristus. Jangan lagi sekte-sekte dan sebagainya, apalagi agama lain dan sebagainya. Maka kita harus percaya ini ya. Bukan cuma segi positifnya. Yesus satu-satunya jalan. Segi negatifnya, yang tidak percaya dia. Menolak secara kasar, menolak secara halus, sekedar mengabaikan, sama saja. Orang itu di luar Kristus dan mereka tidak peduli kelihatan baik, tidak peduli agamanya apa. Mereka tidak mungkin selamat, tidak mungkin masuk surga. Dan kalau tidak mungkin masuk surga, dia pasti masuk neraka. Kan setelah hidup ini hanya ada dua tempat. Atau surga atau neraka. Saya tidak percaya ada tempat yang ketiga. Nah saya lanjutkan. Kalaupun orang itu lalu menunjukkan orang yang betul-betul kelihatan saleh dan bahkan jauh lebih saleh daripada kita. Kita harus tetap berkeras, menyatakan bahwa kalau orang itu terus ada di luar Kristus, dia pasti masuk neraka. Banyak orang-orang yang diberikan sebagai contoh, saudara ya. Apakah itu Mahatma Gandhi, apakah itu Konghucu, apakah itu Mother Teresa dan sebagainya. Orang-orang yang sebetulnya di luar iman kita. Dan dianggap hidupnya betul-betul saleh. Lagi-lagi saudara, standar manusia dan standar Tuhan itu beda. Standar Tuhan, tidak ada orang saleh. Lebih-lebih bagi kita orang reform, kita percaya total depravity atau total inability. Dari sudut pandang Tuhan, orang di luar Kristus itu perbuatan baiknya nol. Betul-betul nol. Semua yang kelihatan sebagai baik di hadapan Tuhan adalah dosa. Dia cuma punya dosa sebanyak-banyaknya. Dia tidak punya perbuatan baik satu pun. Nah ini sudah harus bisa berargumentasi dalam hal seperti ini. Penginjilan itu butuh argumentasi. Ini sistem yang saya gunakan.
Makanya di sela-sela hal-hal seperti ini saya memberikan cara argumentasi. Jadi perlu saya ulang-ulang supaya hal-hal itu ya yang masuk sedikit-sedikit ini saudara nanti bisa terapkan betul-betul pada waktu Injil ada orang bantah. Nah, bantah balik. Saya tidak ngajari saudara untuk gegeran, tapi untuk menjawab. Dan bisa menjawab belum tentu berarti orangnya bertobat. Tapi setidaknya itu lebih baik daripada kita tidak bisa jawab. Sekarang saya lanjutkan. Alasannya gampang ya. Bagaimanapun baiknya seseorang, di hadapan Tuhan dia adalah orang berdosa, bahkan sangat berdosa. Karena itu tanpa juru selamat atau penebus dosa, dia harus masuk neraka untuk memikul hukuman dosa-dosanya sendiri selama-lamanya. Tidak ada orang tidak berdosa, saudara. Hanya Yesus yang tidak berdosa. Dan kalau dia orang berdosa, tidak ada yang membayar dosanya dia harus bayar sendiri. Hanya itu rumusnya. Nah, kalau kita tidak mempercayai hal ini, maka kita tidak akan memberitakan Injil. Jadi saudara, kalau kita tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, kita tidak bakal nginjil ya. Sebaliknya, kalau kita mempercayai hal ini, rasanya tidak masuk akal kalau kita tidak memberitakan Injil. Setidaknya ingin memberitakan Injil. Kita tahu Yesus satu-satunya jalan, kita percaya itu. Dan kita punya teman atau keluarga yang kita kasih, yang kita tahu belum percaya. Maka kita tahu mereka itu kalau kita biarkan mereka akan masuk neraka. Selama-lamanya. Bagaimana kita tidak ingin menyelamatkan orang yang kita sayangi? Tidak masuk akal. Mungkin kita akan takut, tetap sungkan atau segan memberitakan Injil. Tapi kepingin Injil itu harus ada. Dalam Kisah Rasul 4, 1-13, kita bisa melihat bahwa Petrus tidak mau berhenti memberitakan Injil. Karena dia yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Saya tidak ajak saudara untuk baca. Saudara bisa baca sendiri. Kisah 4, 1-13. Dia dimarahi oleh tokoh-tokoh Yahudi. Bahkan nanti ditangkap, masuk ke penjara. Sebagainya. Kisah 4 dan kisah 5 saudara bisa baca. Dicambui dan macam-macam hal yang lain. Tidak peduli saudara. Dia tidak mau berhenti memberitakan Injil. Dan dalam kisah 4:12 itu alasannya. Dia tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia rela berkorban. Dicambuk, ditangkap, dipenjara. Karena kalau dia tidak mau memberitakan Injil, orang-orang yang tidak dia Injil itu akan mati tanpa Injil. Dan itu berarti mereka masuk neraka. Hal yang keempat, mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Yohanes 14 ayat 15, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Nah, Yohanes 14 ayat 15 saja kita baca, atau 1 Yohanes 4 ayat 20 ini pasnya di sini ya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Lalu kita melihat Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi memberitakan Injil itu bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh oleh pendeta, tapi karena saudara mengasihi sesama saudara dan juga mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sehingga mentaati perintah untuk memberitakan Injil. Mengasihi sesama manusia sehingga ingin menyelamatkannya melalui pemberitaan Injil yang kita lakukan. Jadi pemberitaan Injil ini suatu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Dan itu harus kita lakukan bukan dengan terpaksa, tapi dengan dasar kasih. Saudara, pelayanan yang dilakukan dengan terpaksa, bukan dengan dasar kasih, itu sangat berbeda, saudara. Nanti melayani yang terpaksa itu akan, sambil segan itu ya. Tapi kalau kita melayani atas dasar kasih, betul-betul cinta, maka kita akan melayani semaksimal mungkin, mati-matian, bersemangat dan sebagainya.
Beda. Orang yang melayani demi uang, orang yang melayani karena terpaksa, orang yang melayani karena sungkan, sama saja dengan terpaksa. Dan orang yang melayani karena kasih kepada Tuhan dan sesama. Pelayanan pasti beda. Tidak bisa tidak. Saudara, ada satu kapal yang merapat ke pelabuhan. Karena kapal itu tidak bisa mepet betul-betul ya dengan daratan. Maka antara kapal itu dengan daratan lalu diberi sebuah papan. Dan orang mau turun ke daratan mesti jalan di atas papan itu. Tahu-tahu sudah ada seorang ibu yang bawa anak kecil umur 2 tahun. Digendong. Dan tebak bagaimana dia hampir jatuh. Dianya tidak jatuh, tapi anaknya jatuh. Pada waktu anaknya jatuh, wah dia teriak-teriak. Karena anak itu masih 2 tahun, dia tidak bisa berenang. Jatuh ke dalam air. Wah semua orang pada gerubung. Melihat. Tahu-tahu ada satu orang dengan gagah berani terjun. Lalu dia menyelamatkan anak itu. Naik ke daratan. Nah kok kebetulan di situ ada seorang wartawan. Lalu orang yang pahlawan ini diwawancara, saudara. Di hadapan mereka semua. Langsung pada saat itu juga. Banyak yang nonton. Oh ditanya. Kenapa kamu kok mau mengorbankan dirimu terjun ke dalam air? Kalau dompetmu basah, semua basah dan sebagainya. Kenapa kamu kok mau? Kira-kira saya tahu apa jawabannya. Saya boleh tebak-tebak, saya sukanya lah. Kecuali saya pernah tahu cerita ini, saya tidak mungkin bisa nebak dengan benar. Pada waktu orang itu tanya apa alasannya, dia melihat ke sekelilingnya 360 derajat sambil mendelik. Dan dengan marah dia teriak, siapa yang tadi dorong saya? Ternyata dia terjun tadi, dia bukan terjun dengan sukarela. Karena ada banyak orang jadi dorong dari belakang. Dia terjun, sudah kadung terpaksa jatuh ke dalam air, ya sekalian dia selamatkan anak itu. Ini pelayanan yang bukan karena kasih, tapi karena terpaksa. Nah saudara, jangan melakukan pelayanan karena dipaksa, didorong orang. Banyak orang pelayanan seperti itu. Jadi guru sekolah minggu karena didorong pendetanya, ayolah. Jadi pelayan jadi melayani dalam paduan suara karena didorong, ditarik dan sebagainya. Menginjil juga didorong. Bahkan berkhotbah ada yang dipaksa. Pertama kalau melayani itu harus sesuai karunia ya. Dan kedua, harus atas dasar kasih dan kerelaan hati. Bukan dipaksa, ditarik dan sebagainya. Itu tidak bakal bagus lah. Tanpa kasih, kita tidak akan sungguh-sungguh. Baik dalam memberitakan Injil, maupun dalam mendoakan orang yang kita Injil itu. Tapi kalau ada kasih, Injilnya akan sungguh-sungguh. Mendoakannya juga akan sungguh-sungguh. Juga perlu diingat bahwa pemberitaan Injil itu adalah perang frontal melawan setan. Sehingga orang yang memberitakan Injil adalah orang yang paling nemen diserang setan. Dan ini sesuatu yang pasti. Memang semua orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti diserang setan. Orang yang melayani sungguh-sungguh akan lebih diserang lagi. Tapi yang paling nemen adalah orang yang paling banyak memberitakan Injil. Saya tidak terlalu heran kalau hidup saya luar biasa banyak problem. Luar biasa banyak serangan setan. Sering penderitaan itu begitu banyak. Sampai saya
pusing, bingung dengan penderitaan itu karena banyaknya. Karena saya minta dukungan doa saudara. Ingat ya, semua orang, apakah itu pribadi jemaat biasa atau hamba Tuhan, yang aktif memberitakan Injil, itu pasti yang paling berat diserang setan. Karena orang yang memberitakan Injil itu secara langsung menyerang setan. Pelayanan lain itu tidak langsung menyerangnya. Tapi kalau pelayanan itu mendukung penginjilan, sama. Menyerang setan secara langsung. Kasarnya orang yang memberitakan Injil itu menghasut anak-anak setan. Supaya anak-anak setan itu mengkhianati bapaknya. Lalu menjadi percaya Kristus, menjadi anak-anak Allah. Dan dengan demikian lalu melawan bapaknya sendiri. Dulu kan mereka anak setan, setan bapaknya. Kita hasut dengan penginjilan. Kasarnya begitu. Maka setan paling benci, kurang ajar. Ini anakku dulu. Kan jadi anak Allah gara-gara bajingan satu ini memberitakan Injil. Bagi dia kita bajingan. Bagi Allah tidak. Persetan dengan dia anggap kita bajingan. Justru kalau setan anggap saudara baik itu yang cilaka. Setan anggap saudara bajingan itu puji Tuhan mestinya. Sama nabi palsu puji saudara. Itu memalukan. Kalau nabi palsu menghina saudara, puji Tuhan. Kita tidak bisa cocok antara terang dan gelap. Gelap tidak pernah senang terang. Kalau gelapnya senang terang, terangnya tidak terlalu terang. Jadi saudara, kita pasti diserang setan. Banyaknya problem, jangan saudara anggap kita di jalan yang salah. Memang bisa banyak problem itu karena hajaran Tuhan, karena kita di jalan yang salah. Tapi kalau orang memberitakan Injil, sehingga diserang setan, banyaknya problem justru karena dia ada di jalan yang benar. Serangan ini bisa datang sebagai akibat langsung, saya katakan langsung ya, dari penginjilan. Misalnya pada waktu kita menginjil, orang yang kita injil itu mengejek atau bahkan membenci dan menganiaya kita. Ini langsung kita tahu. Aku menderita karena Injil. Tapi saudara, yang lebih bahaya adalah serangan yang tidak langsung ya. Akibat yang tidak langsung ya. Serangan itu bisa terjadi akibat tidak langsung dari penginjilan itu. Misalnya kita nginjil, tidak ada orangnya membantah kita, maki-maki atau mengucilkan kita atau menganiaya kita, tidak ada. Tapi usaha kita, pekerjaan kita yang tidak ada hubungannya kelihatannya dengan penginjilan yang kita lakukan. Tahu-tahu, wah bermasalah tidak karu-karuan lalu bangkrut. Atau kita menjadi sakit dan sebagainya dan sebagainya. Kelihatannya kayak tidak ada hubungannya dengan penginjilan. Tapi ada hubungannya, yaitu penghubungnya adalah ya setan itu. Setan melihat orang yang nginjil terus kurang ngajar. Maka dia serang. Memang dia harus ada izin Tuhan. Ingat kita payung itu ya. Setan tidak bisa apa-apakan kita kalau tidak izin Tuhan. Dia tidak usah takut dengan serangan setan. Karena kalau Tuhan mengizinkan, dia pasti hanya mengizinkan kalau dia tahu bahwa serangan itu akan membawa kebaikan bagi kita. Jadi terus menginjil, tidak peduli bangkrut, sakit, apapun, keluarga kita berantakan. Memang bisa kita mendapatkan problem itu karena kesalahan kita juga, ada salahnya. Tapi di sisi lain setan tetap berperan. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak karu-karuan dan hidup kita berantakan tidak karu-karuan. Orang yang jadi hamba Tuhan dan semua segi hidupnya kelihatan bagus, saya kok anggap dia pasti nabi palsu. Karena tidak mungkin saudara. Orang jadi hamba Tuhan yang sejati betul-betul menginjil, memberitakan firman dengan baik,
Lalu setan diam, kata itu tidak mungkin, tidak ada masuk akalnya belas. Saya lanjutkan. Justru karena pemberitaan Injil selalu menimbulkan serangan setan, maka kasih itu sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena tanpa kasih kita tidak akan mau berkorban. Kita menderita tidak karu-karuan, kita tahu, aduh ini karena penginjilan. Mandek aja lah. Atau kurangi menginjilnya lah. Tidak usah terlalu ngotot supaya ya penderitaannya juga tidak terlalu parah. Tapi kalau kasih itu ada, kita akan rela berkorban. Tidak peduli aku sakit, tidak peduli aku bangkrut. Aku mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, aku mengasihi Tuhan sehingga mau mentaati Dia, mau menyelamatkan jiwa yang terhilang, dan aku terus menginjil. Karena itu kasih kepada Tuhan maupun sesama itu mutlak penting, sangat-sangat penting bagi seorang penginjil. Kita juga harus menyadari bahwa wujud terutama kasih kita terhadap sesama kita adalah dengan memberikan keselamatan kepada mereka. Ya memang kita tidak bisa memberikan keselamatan ya, tapi memberitakan Injil itu setidaknya membuka kemungkinan dia percaya dan selamat. Itu maksud saya. Jadi wujud terutama kasih kita kepada sesama adalah menginjili mereka yang belum percaya. Ya, kalau mereka belum percaya, wujud terutama kasih kita, nginjil. Bukan bantu mereka pada waktu mereka dalam problem, tapi nginjil. Dalam wabah sekarang ini banyak sekali orang yang mengalami problem ekonomi. Tapi saya ingin ingatkan tugas gereja dan orang Kristen. Bukan jadi center class dengan bantu orang-orang itu. Saya tidak bilang tidak boleh. Ya. Tapi tugas terutama dari gereja dan orang Kristen. Bukan itu. Tugas terutama memberitakan Injil. Wabah ini memungkinkan orang-orang tidak percaya itu sekarang ada, besok atau beberapa hari mati karena COVID. Atau stres karena keuangan lalu mati karena serangan jantung atau stroke atau apapun yang lain. Justru itu kita mesti mati-matian dalam memberitakan Injil. Karena waktu mereka bisa saja sangat sedikit. Kalau mereka mati tanpa Injil, mereka masuk neraka. Kita nolong dalam bentuk keuangan dan sebagainya boleh. Tapi jangan lupa yang terutama adalah menolong di dalam memberitakan Injil. Itu kalau kita memang mengasihi mereka. Kalaupun tidak ada virus corona dan sebagainya, kalau saudara memang mengasihi keluarga saudara, apakah itu orang tua saudara, apakah itu anak saudara, apakah itu kakak saudara, apakah itu adik saudara, atau pacar. Nah, pacar sebetulnya tidak boleh. Bagaimana Kristen pacaran dengan non-Kristen itu sebetulnya tidak boleh. Tapi banyak terjadi. Kalau saya mengasihi dia, beritakanlah Injil, tidak peduli harus gegeran. Tidak peduli dia ngamuk kalau di Injil, teruskan Injil. Kalau ngamuk malah putus, ya sudah. Memang sudah tidak boleh dengan dia kok. Tapi mesti nginjil. Sungkan nginjil orang tua. Pikirkan risiko dari sungkan itu. Risikonya mereka masuk neraka selama-lamanya. Mari kita baca kata-kata orang ini ya. The Will of Patrick Henry. Surat wasiat Patrick Henry. Saya bacakan terjemahnya saja. Sekarang aku telah memberikan semua milikku kepada keluargaku. Ada satu hal lagi yang aku berharap bisa memberikannya kepada mereka. Dan itu adalah agama Kristen. Jika mereka mempunyai ini, dan aku tidak memberikan mereka 1 sen pun, mereka adalah orang kaya. Tetapi jika mereka tidak mempunyai ini, dan aku memberikan seluruh dunia kepada mereka, mereka adalah orang miskin. Kata-kata ini bagus ya. Saudara orang tua, saya mewariskan apa kepada anak saudara? Saudara bangga kalau mewariskan rumah yang besar, mobil mewah, kekayaan yang banyak, emas berkilo-kilo dan sebagainya?
Padahal anak saudara tidak percaya dan saudara adalah orang percaya, saudara mewariskan kemiskinan kepada mereka dalam hal itu. Tapi sebaliknya, saya tidak memberikan apa-apa secara materi, tapi saya memberitakan Injil sampai mereka percaya. Saya memberikan kekayaan yang terbesar bagi mereka. Yang terpenting memberikan Injil kepada orang yang saudara kasih. Dan sebetulnya semua orang mestinya dikasih, tapi bagaimanapun kan tingkat kasihnya berbeda ya. Keluarga, ada teman dekat, dan sebagainya. Kalau kita mengasihi, kita mestinya memberitakan Injil. Dan bagi orang yang diinjili, sadari ya, penginjilan itu wujud kasih. Kalau saudara diinjili dan saudara marah, saudara sebetulnya melakukan kebodohan yang luar biasa. Marah kepada orang yang mengasihi saudara. Kalaupun saudara tidak percaya Injil itu, lihatlah motivasi orang itu ingin menyelamatkan saudara. Dan karena itu sebetulnya saudara tetap mesti bersyukur punya teman seperti itu. Mau memikirkan keselamatan saudara. Daripada marah kepada dia yang merupakan tindakan yang bodoh. Saya lanjutkan dengan poin yang kelima. Syarat penginjilan pribadi yang baik adalah sadar dan percaya sepenuhnya bahwa pertobatan adalah hasil pekerjaan Tuhan atau Roh Kudus. Saudara, Yohanes 6 ayat 44 dan 65 ya. 44, Yohanes 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Harus ada Bapa menarik saudara ya. Lalu kita lihat ayat 65-nya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Bapa, pekerjaan Yesus sendiri itu sebetulnya tidak terlalu perlu dibedakan. Pokoknya pekerjaan Allah. Jadi pertobatan itu pekerjaan Tuhan atau pekerjaan Roh Kudus. Sadari itu. Mari kita lihat Kisah 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Allah mengaruniakan pertobatan. Saya percaya pertobatan ini harusnya diartikan pertobatan dalam arti dia percaya kepada Kristus. Karena konteksnya dalam Kisah 10, Petrus menginjili Kornelius dan keluarganya sehingga mereka percaya kepada Kristus dan sebagainya. Lalu mari kita lihat Kisah 16 ayat 14. Ini kasus Lydia. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan ini sekarang ya. Tuhan membuka hatinya. Ini melakukan kelahiran baru. Sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kalau tidak ada kelahiran baru itu, dia tidak bakal memperhatikan, atau kalaupun dia memperhatikan, dia anggap kebodohan. Sesudah ia dibaptis, nah jelas dia percaya walau dibaptis. Ya. Jadi ada Tuhan membuka hatinya. Tanpa ini tidak bisa. Diinjili bagaimanapun tidak ada gunanya, mereka tidak bakal bertobat. Nah saudara, Tuhan atau Roh Kudus itu akan bekerja. Ini dari sudut pandang kita ya. Memang dari sudut pandang Tuhan, dia akan bekerja hanya kalau orang yang kita injili itu orang pilihan. Tapi sudut pandang kita, dia akan bekerja kalau kita banyak berdoa. Ini poin pertama, kita banyak berdoa. Tetapi kita tidak akan berdoa kalau kita merasa bahwa orang yang kita injil itu bisa bertobat karena
kepandaian kita dalam memberitakan Injil. Itu saya waktu pertama-tama dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Saya bersandar diri saya sendiri, saudara. Bodoh sekali. Ya maklum waktu itu saya tidak mengerti firman terlalu banyak. Waktu saya dipanggil menginjil, saya gampang injil. Saya tukang debat. Sebelum Kristen saya sudah suka debat dan saya pintar debat. Karena waktu saya dipanggil jadi penginjil, saya nginjil teman saya mengandalkan kemampuan debat saya. Dan memang saya debat, dia habis, dia tidak bisa ngomong. Tapi tidak bertobat. Saudara, kefasihan kita bicara, kepandaian kita berargumentasi, itu bisa Tuhan pakai. Tapi ingat, bukan itu yang membuat orangnya bertobat. Kepandaian kita menjelaskan dari segala sudut sampai dia mengerti. Itu penting. Tapi bukan itu yang membuat dia bertobat. Yang membuat dia bertobat itu kalau Tuhan atau Roh Kudus bekerja. Dan itu terjadi secara logika kalau kita banyak berdoa. Jadi saudara menginjil banyaklah berdoa. Poin B, kita menggunakan firman Tuhan pada waktu memberitakan Injil. Seorang Injil itu harus gunakan firman Tuhan. Ini sesuatu yang saya ingin tekankan ya. Karena ada orang menginjil tidak menggunakan firman Tuhan. Mari kita lihat ayat ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Soal kata-kata yang saya garis bawah ini ya. Bagian ini ya. Salah terjemahan secara parah. Saya tidak ngerti dari mana kata-kata itu muncul. Seharusnya adalah aku tidak malu karena Injil. Bisa diterjemahkan punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Lucu sekali, dari mana saya tidak ngerti. Saya bisa bandingkan sendiri dengan terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan I am not ashamed of the gospel. Ya. Tapi saudara, yang saya tekankan dalam ayat ini adalah bagian yang saya cetak dengan huruf miring ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mari kita lihat ayat yang lain. Efesus 6:17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Yaitu firman Allah. Firman Allah disebut sebagai pedang roh. Karena itulah senjata yang Allah berikan kepada kita di dalam peperangan rohani ini. Jadi saudara, itulah yang harus kita gunakan dalam memberitakan Injil. Dalam memberitakan Injil, pakai firman Tuhan. Bukan sekedar pakai logika, bukan pakai filsafat. Saya benci filsafat. Banyak pendeta senang filsafat, masukkan seadanya filsafat. Banyak orang kesan di Facebook, masukkan seadanya filsafat. Saya paling muak melihat. Dan banyak orang juga dalam memberitakan Injil pakai kitab suci agama lain. Dalam memberitakan Injil kepada orang Islam, dia menggunakan Al-Quran. Nah saudara, ini menurut saya adalah cara-cara yang sama sekali salah. Pedang roh itu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu Alkitab. Injil itu kekuatan Allah, tadi dikatakan. Itu yang mesti kita beritakan. Memberitakan Injil loh. Istilahnya sudah memberitakan Injil. Kok pakai kitab suci agama lain, filsafat dan sebagainya, mau jadi apa? Kalau kita berperan dengan cara yang Tuhan kehendaki, maka dia pasti akan menyertai usaha kita dan Roh Kudus akan bekerja dalam penginjilan yang kita lakukan. Kalau orang memberitakan dari mimbar ya, seorang pengkhotbah ya, dia betul-betul memberitakan firman Tuhan dan menafsirkan secara benar, saya bisa merasakan ada kuasa dalam firman itu. Tapi kalau orang itu memberitakan sesuatu yang bukan firman, atau penafsirannya salah, atau dia cuma dongeng-dongeng tanpa ayat dan sebagainya, saya tidak akan merasakan apa-apa. Tidak merasakan ada kuasa apapun dalam omongan dia. Firman Tuhan itu yang Tuhan pakai
Karena itu firman Tuhan, Injil, itu yang kita beritakan. Nah ini yang saya tekankan ya. Banyak orang Kristen ex-Islam. Bahkan yang bukan ex-Islam juga begitu kok. Yang kalau memberitakan Injil kepada orang Islam, lalu menggunakan Al-Quran. Lihat bagaimana Bambang Nursena menginjil. Memberitakan firman saja, wah. Al-Qurannya dipakai, bahasa Arabnya, bahasa aneh-aneh. Ayat Alkitabnya malah seringkali tidak dipakai. Perjanjian baru dia bacakan pakai bahasa Arab. Padahal perjanjian baru bahasa aslinya bahasa Yunani, konyol sekali. Kenapa begitu fanatik dengan bahasa Arab? Memang mau pamer bahasanya atau bagaimana? Juga penginjilan yang dilakukan oleh Christian Prince. Saya tidak tahu Christian Prince sendiri ex-Islam atau tidak, saya tidak tahu. Karena orang itu kan misterius, dia sembunyikan dirinya. Menurut saya, yang Christian Prince lakukan, itu bisa menghancurkan imannya orang Islam terhadap Al-Quran atau terhadap Islam. Karena dia sering tunjukkan kesalahan-kesalahannya menggunakan bahasa Arab, menggunakan Al-Quran, menggunakan tidak tahulah buku-buku Islam dan sebagainya. Ya. Bisa membuat orang Islamnya melihat, ternyata diartikan secara bahasa Arab artinya jadi begini. Lalu dia meninggalkan Islam. Tapi untuk dia menjadi Kristen, butuh Christian Prince memberitakan Injil. Apa yang saya lihat sangat kurang dalam diri Christian Prince adalah dia lebih banyak mendalami Islam. Jauh lebih banyak mendalami Islam daripada mendalami Kristen. Dalam Kristen, menurut saya dia tidak ada apa-apanya. Dia bahkan menganggap predestinasi itu bodoh. Saya berani debat dengan dia, pokok debat dalam bahasa Indonesia. Saya kok kepengen tahu dia bisa menang sama saya. Dia bisa kalahkan seadanya orang Islam debat dengan bahasa Arab dan sebagainya. Saya kepengen tahu dia hadapi saya debat dengan predestinasi. Semua orang-orang yang kerjanya nginjil orang Islam, David Wood dan sebagainya. Saya mau tahu mereka debat dengan saya dalam bahasa Indonesia dengan penerjemahan dan sebagainya tentang predestinasi yang mereka bantah. Mereka lawan, mereka katakan bodoh. Saya kepengen tahu mereka tahu apa. Menurut saya, mereka tidak terlalu ngerti tentang Kristen. Dan adalah bodoh. Orang Kristen menginjili Islam, lalu mereka belajar tentang Islam jauh lebih banyak dari mereka belajar tentang Kristen. Mereka belajar tentang Al-Quran jauh lebih banyak daripada mereka belajar tentang Alkitab. Ini bodoh luar biasa. Dan saudara, saya pernah belajar tentang penginjilan terhadap orang Islam dan sebagainya. Makanya saya nginjili orang Islam pun ya, saya debat terbuka dan sebagainya nginjili mereka. Saya tidak pernah mau pakai Al-Quran. Karena dalam buku yang saya pelajari itu dikatakan, orang Islam itu pertama-tama tidak mau menerima berita dari Al-Quran. Kalau yang nafsirkan Al-Quran itu orang Kristen. Kedua, karena bagi kita pedang roh itu adalah Alkitab dan bukan Al-Quran. Jadi kepada siapapun saya memberitakan Injil. Beritakanlah Injil atau firman Tuhan dari Alkitab. Bukan Al-Quran. Memberitakan kepada orang Buddha lalu pakai kitab sucinya mereka. Memberitakan kepada Hindu pakai kitab sucinya dia. Tidak perlu. Belajar Alkitab dan pakai Alkitab. Titik. Ini pedang roh itu Alkitab. Injil itu kekuatan Allah. Dan pakai itu. Mari kita lihat ayat ini. Yeremia 23:29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan digambarkan sebagai palu. Yang bisa menghancurkan batu yang keras. Dari hatinya orangnya keras bagaimanapun, firman Tuhan itu kayak palu bisa hancurkan. Maka itu kalau saudara beritakan Injil dan saudara pakai firmannya,
itu bisa menghancurkan kekerasan hati dari orang yang kita injili. Lalu hal yang lain yang saudara perlu ingat ya. Memberitakan Injil itu beda dengan menyerang agama orang itu. Ini yang saya ingin saudara camkan baik-baik. Banyak orang ketemu orang agama lain langsung gampur agamanya. Ini salah saudara, karena pada umumnya ya kalaupun ada terjadi pertobatan itu perkecualian yang sangat sedikit. Tapi pada umumnya yang terjadi orangnya ngamuk. Dan kalau dia ngamuk, maka itu membuat kita tidak bisa melanjutkan penginjilan. Saudara mungkin melihat, Kristen Prince kok berhasil memurtadkan banyak orang. Yang murtad saja yang diberitahukan. Yang ngamuk, ada berapa juta kita masa tahu. Tidak pernah diberitahukan. Di samping itu saudara ingat ya, Tuhan memanggil kita untuk memberitakan Injil atau firman Tuhan. Dia tidak memanggil kita untuk menyerang agama lain. Jadi secara inti panggilannya itu memberitakan Injil atau firman Tuhan. Bukan menyerang agama lain. Tapi harus diakui bahwa kadang-kadang kita masuk dalam pembicaraan tentang hal-hal penting di mana Injil atau kekristenan memang bertentangan frontal dengan ajaran agama lain itu. Dalam hal ini tidak terhindarkan. Misalnya ya, tentang keilahian Kristus. Nah ini Unitarian saja tidak percaya pakai Islam dan sebagainya. Saksi Yehova tidak percaya ini. Nah, atau tentang keselamatan karena iman saja. Ini Katolik saja tidak percaya, Saksi Yehova tidak percaya, Unitarian tidak percaya. Apalagi yang agama lain. Dan sebagainya. Dalam hal-hal ini, saudara, ini hal-hal yang prinsip, ya, hal-hal dasar dalam Injil. Kalau ini bertentangan dengan agama orang yang kita injili, maka dalam keadaan seperti itu memang kita harus menjelaskan perbedaan itu dan kita bisa terpaksa menyerang agama itu. Tapi tidak perlu saudara sebutkan agamanya. Cukup saudara sebutkan ajarannya. Misalnya ya, mau menyerang keselamatan karena perbuatan baik. Kamu percaya keselamatan karena perbuatan baik? Wah, tunjukkan perbuatan baik itu kita berbuat baik saja tidak bisa. Lalu perbuatan baik tidak bisa menutup dosa. Lalu Alkitab kita tunjukkan selamat hanya karena percaya. Tidak usah kita omong agamamu itu lalu sebutkan agama A atau B atau C. Percaya keselamatan karena perbuatan. Tidak usah disebutkan. Hanya ajarannya saja. Misalnya mereka percaya Allah itu tunggal mutlak. Nah, saya mengatakan percaya tunggal mutlak. Itu masuk begitu gampang dimengerti. Berarti otak kita yang kecil bisa mengerti total Allah yang tak terbatas. Itu justru tidak masuk akal. Nah, tapi doktrin Tritunggalku itu tidak bisa kita mengerti dan itu yang masuk akal. Karena otak yang terbatas ini tidak bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas. Ngerti ya? Jadi kita di situ sudah menentang atau menyerang agama lain, tapi tanpa menyebut nama agamanya. Kita misalnya nginjili orang Katolik. Katolik itu kepercayaan Maria itu kelebih-lebihan. Dan kita waktu mengatakan Kristus itu satu-satunya pengantaran, tidak ada pengantaran lain. Maria juga tidak. Tidak usah mengatakan Maria juga tidak. Seperti yang Katolik ajarkan. Nah, tidak usah kayak gitu. Tapi Maria sebagai pengantara kita tolak. Memang itu bertentangan firman Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang terpaksa menyerang agama lain. Tapi menyerangnya itu tidak usah sebut agamanya. Ajarannya diserang. Tapi agama A atau agama B atau sektor A, sektor B itu sebetulnya tidak perlu. Poin C, kita taat pada firman Tuhan. Ya, bukan hanya kita percaya, yakin firman Tuhan. Ini kan di atas ini kita percaya, yakin dan sebagainya ya. Oh, enggak ya, kita pertobatan lah. Sudah masuk poin yang berbeda ya. Kita
percaya pertobatan sebagainya ini, poin C-nya ini adalah kita taat pada firman Tuhan. Kita taat itu makin kita taat, makin kita dipakai oleh Tuhan. Jadi secara logika makin kita taat, makin Tuhan bekerja memberkati penginjilan kita sehingga orang yang kita injili bertobat. Kita lihat ayat ini ya, 2 Timotius 2, 20 dan 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau dia menyucikan diri, dia jadi perabot yang mulia. Tapi kalau tidak menyucikan diri, dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Tapi ada 3 hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan hal ini. Pertama, kita tidak harus suci murni dulu ya. Baru bisa memberitakan Injil yang dipakai oleh Tuhan. Ingat, tidak ada orang bisa suci kecuali Yesus. Kalau Tuhan hanya mau memakai orang yang suci murni, dia tidak bisa memakai siapapun juga kecuali malaikat dan Yesus sendiri. Jadi, kita berbarengan lakukan hal ini. Di satu sisi kita memberitakan Injil, dan di sisi lain kita berusaha menguduskan kehidupan kita. Khususnya yang kelihatan oleh orang. Ini bukan mau munafik, tidak. Tapi memang kita utamakan itu karena itu yang membuat penginjilan kita nanti terhalang. Jadi bersama-sama lakukan. Berusaha suci dulu baru nginjil. Aku tidak layak. Ya sampai mati sudah tidak layak. Dan ingat, tidak memberitakan Injil itu sudah dosa. Itu membuat hidup saudara buruk di hadapan Tuhan. Jadi tetap memberitakan Injil. Dan pada saat yang sama juga menyucikan kehidupan kita. Pasti jatuh bangun. Tidak ada yang bisa pernah jadi suci. Tapi pokoknya berusaha. Yang kedua, kadang-kadang Tuhan juga memakai orang yang berdosa secara luar biasa. Misalnya Yunus itu kan nabi brengsek ya. Bandelnya kepala batu ngelawan Tuhan. Disuruh ke Niniwe tidak mau. Tapi luar biasa dia berkhotbah, seluruh Niniwe bertobat. Tapi hal seperti ini hanya merupakan suatu perkecualian. Ya, orang yang bandel, tidak nurut sama Tuhan, dipakai secara luar biasa. Memang bisa. Tuhan berdaulat untuk menggunakan siapapun. Tapi rumus secara umum, makin kita menyucikan diri, makin Tuhan memakai kita. Yang ketiga, saudara, perlu saudara ingat bahwa sukses dalam pandangan Tuhan seringkali berbeda dengan sukses dalam pandangan kita. Kalau kita membandingkan 2 nabi, yang pertama Yesaya, yang kedua Yunus, maka saudara, pelayanan Yesaya kelihatannya gagal dalam pandangan manusia. Yesaya waktu diutus itu ya, Yesaya pasal 6 ayat 90, Tuhan sudah beritahu, kamu kuutus pada bangsa yang tegar tengkuk, mereka akan mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti, melihat dan melihat tapi tidak menangkap, dan sebagainya. Dan memang dalam sepanjang pelayanan Yesaya, atau tidak ada atau nyaris tidak ada yang bertobat. Demikian juga dengan pelayanan Stefanus. Pak Tong pernah berkata secara bagus, Petrus nginjil 3.000 yang bertobat, dia dapat 3.000 jiwa. Stefanus nginjil, dia dapat 3.000 batu. Memang dia sama-samakan. Dan itu bukan 3.000 batu, kita tidak tahu batunya berapa. Tapi ya, satu cara mengucapkan yang bagus ya. Yesaya jauh lebih saleh. Dia mati syahid dengan ditaruh di antara 2 pot. Ditaruh di tengah-tengah batang pohonnya dibelah jadi 2. Lalu digergaji menjadi 3 bersama dengan pohonnya. Yesaya jauh lebih saleh dari Yunus, tapi Yunus kelihatan berhasil luar biasa. Yesaya kelihatan gagal total. Itu pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Tuhan, saya yakin mereka jelas adalah orang-orang yang sukses dalam pelayanan. Jadi sukses tidaknya, pertama jangan dilihat dari hasil pertobatan. Yesus sendiri tidak sukses kalau begitu, kalau dilihat dari hasil pertobatan. Petrus
tobatkan 3.000 orang, Yesus tidak pernah. Sekali khotbah 30 bertobat saja tidak ada. Mana ada. Sampai akhir dia mati naik ke surga dan sebagainya. Yang percaya cuma 11 murid tambah beberapa orang lagi. Kira-kira cuma ya 20 atau 120 orang. Saya tidak tahu berapa persisnya. Dan hal yang lain yang sudah perlu tahu. Pertobatan itu bisa terjadi jauh setelah saudara mati. Yesaya sudah mati, tapi tulisan dia kan ada, kitab Yesaya. Yunus sudah mati, ada kitab Yunus. Kelihatannya kitab Yesaya dan kitab Yunus lebih banyak mempertobatkan yang mana ya? Mungkin tidak ada datanya, tapi saya kok yakin kitab Yesaya lebih banyak mempertobatkan. Karena kalau dalam pelayanan pemberitaan Injil itu tidak banyak orang yang bertobat. Jangan terlalu cepat menilai bahwa Tuhan tidak bekerja atau tidak memakai saudara. Orang bisa mendapatkan hasilnya setelah orangnya mati. Hasilnya bisa tidak kelihatan. Jadi tidak usah pedulikan hasil saudara. Hasil itu urusan Tuhan. Pokoknya usah nginjil saja. Ada orang yang kelihatan sukses, tidak usah lihati. Suksesnya dia belum tentu sukses. Dia kelihatan gerejanya banyak. Banyak kalau kambing semua apa gunanya? Apa itu sukses? So sedikit tapi domba. Itu lebih sukses. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6. Mau belajar cara-cara memberitakan Injil yang baik dan cocok untuk dirinya, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam memberitakan Injil. Saya kira ini sudah saya beritahukan pada waktu awal saya melakukan seri ini ya. Metode itu banyak. Belajar semua. Nah, cara saya dengan debat. Tidak untuk semua orang ini cocok. Tapi untuk yang cocok, pelajari ini. Nah, macam-macam cara. Tidak semua cara cocok untuk setiap orang. Saya berpendapat setiap orang Kristen yang mau ahli dalam menginjil, sebaiknya mengikuti seadanya kadar penginjilan yang ada. Dan membaca semua buku yang mengajarkan tentang cara memberitakan Injil. Dulu saya waktu masih calon hamba Tuhan di Malang, saya sudah banyak saudara. Ada kadar penginjilan ini ikut, ada kadar penginjilan ini ikut. Yang dilakukan oleh LPMI dengan 4 hukum rohani saya ikut. Evangelism Explosion atau EE saya ikut. Ikut lagi di Amerika dan pakainya. Lalu baca buku banyak. Macam-macam buku. Ada yang saya tidak aduh ini apa kok. Tapi pokoknya saya baca. Lalu saudara, menggunakan yang cocok dengan kepribadian dan karunia kita sendiri. Baca banyak dan ikut banyak. Tidak berarti semua cocok. Yang tidak cocok ya sudah jangan dipakai. Atau saudara bisa menggabungkan beberapa cara lalu menggunakannya. Saya berikan contoh ya. Banyak orang berhasil menginjil dengan menggunakan metode EE. Evangelism Explosion. Tapi saya sendiri merasa cara itu tidak cocok dengan saya. Ingat ya, saya tidak beranggapan bahwa caranya EE itu salah. Tidak. Jelek, tidak. Saya hanya mengatakan tidak cocok bagi saya. Mengapa? Salah satu alasan adalah saya adalah orang yang senang debat. Itu juga karunia saya. Sedangkan EE rasanya monolog ya, bukan dialog bahkan. Bagaimana debat? Kita ngomong terus, sana diem terus. Saya tidak cocok dengan cara seperti itu. Kita tidak tahu dia dengar, tidak dengar, dia ngerti atau tidak ngerti. Bahkan harus menghindari perdebatan. Lalu saya pernah ikut di Bali, saya lupa namanya
Itu pokoknya mengajar juga, tapi mereka cuma mendorong menginjil, caranya malah tidak diberikan. Nah ini konyol sebetulnya. Saya lupa namanya apa. Nah saudara, tapi pokoknya ikut sebanyak mungkin, baca sebanyak mungkin. Saya punya banyak buku-buku tentang penginjilan. Bahasa Indonesia yang pertama saya baca, tulisan Stanley Heath. Setelah itu saya beli buku bahasa Inggris dan sebagainya yang berurusan dengan penginjilan. Kombinasi ambil yang bagus-bagus, yang cocok untuk saya. Dan saya pakai. Juga setelah saudara melakukan penginjilan, saudara sebaiknya merenungkan kembali penginjilan itu. Jadi saya ketemu orang, saya nginjil, sudah selesai. Setelah selesai itu renungkan kembali pembicaraannya, ingat-ingat. Untuk memikirkan apa-apa yang bisa saudara perbaiki. Termasuk kalau melibatkan debat. Pikirkan, tadi dia jawab ini, kok aku jawab ini, kenapa tidak jawab seperti ini? Nah, saya setiap selesai debat terbuka, hampir pasti malamnya saya tidak bisa tidur. Karena saya pikir tadi dia ngomong ini, saya jawab ini. Kenapa tidak saya tambahkan ini? Kenapa tidak saya jawab ini? Wah, memang menyiksa. Di satu sisi menyiksa karena membuat tidak bisa tidur dan sebagainya. Tetapi di lain pihak itu memperbaiki cara saya dalam pemberitaan maupun perdebatan. Karena lain kali yang saya pikirkan tadi muncul. Oh, saya tadinya salah menjawab seperti itu. Saya sekarang jawab seperti ini. Video-video perdebatan sering saya tonton ulang. Dan saya lihat, ini saya salah. Kenapa saya ngomong begini? Kenapa saya ngomong begini? Nah, pikirkan apa yang tadi dikatakan oleh orang yang sudah injili. Dan apa yang sudah jawabkan. Dan bagaimana saya bisa memberikan jawaban yang lebih baik. Dengan demikian, saudara akan maju dalam kemampuan saudara. Sekalipun kita percaya bahwa pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus, itu tidak berarti bahwa kita tidak harus berusaha secara maksimal. Menginjil secara maksimal. Tapi kalau sudah berusaha maksimal, jangan lalu, oh aku sudah maksimal, pasti orangnya bertobat. Nonsense. Tetap Roh Kudusnya bekerja atau tidak, itu yang membuat pertobatan. Orang bodoh, orang desa sederhana hanya nginjil, percayalah Yesus, saudara masuk surga. Sederhana. Kalau Tuhan berkati, bisa pertobatkan orang sungguh-sungguh. Sebaiknya saudara menginjil panjang lebar, menjelaskan semua macam-macam. Bisa orangnya tidak bertobat kalau Roh Kudus tidak bekerja. Tapi ingat ya, bekerja maksimal, berusaha maksimal itu harus. Tapi tetap pertobatan tergantung Roh Kudus. Karena banyaklah berdoa. Pelajaran ini masih belum selesai. Kalau tidak salah poinnya sampai 12. Jadi saya hentikan di tengah jalan separuh. Nanti saya akan sambung pada kali yang akan datang. Semoga jadi berkat.